Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Bang Jaya akan membacakan saat teduh Sabtu 17 Februari 2024. Renungan ini ditulis oleh Ellison Wilson Lee dari Florida, Amerika Serikat, dengan judul Kata-kata Syarat Kasih. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Guru bahasa Inggris SMA-ku memberi kami tugas menulis jurnal harian yang dikumpulkan setiap hari Jumat. Pada suatu hari aku menuliskan dalam jurnal satu pengalaman memalukan dengan siswa lain. Di loker di antara kelas-kelas, aku menjatuhkan sebuah buku pelajaran ke kaki seorang siswi di dekatku. Aku meminta maaf, tetapi reaksi marahnya membuatku merasa malu dan ciut, terutama karena dia mengeluh dengan keras kepada temannya. Aku mencurahkan perasaanku karena mengira bahwa guruku tidak membaca isi jurnal kami, tapi hanya memeriksa apakah kami telah mengerjakan tugas. Pada hari Senin berikutnya, aku mendapati catatan dari guruku di dalam jurnalku. Dia menyoroti kualitas baik diriku dan mendorongku agar melihat diriku seperti itu juga. Meskipun aku merasa sedikit malu, respon guruku yang penuh perhatian dan bijaksana mengangkat semangatku. Kata-kata memiliki bobot. Cara kita menggunakannya sangat berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Paulus memerintahkan jemaat Efesus agar membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan mengganti semua itu dengan perkataan yang bermanfaat dan membangun orang lain. Bahkan ketika mengemukakan fakta yang sulit, kita dapat menyatakannya dengan belas kasihan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengucapkan perkataan yang bermanfaat dan penyemangat kepada orang lain.
Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 24. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu dengan pertolongan Tuhan, aku akan mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain. Doa syafaat kita hari ini adalah agar kita mengucapkan kata-kata syarat kasih. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan penyayang, kami berdoa agar Engkau memampukan kami menyatakan kasih dan kehidupan kepada orang-orang di sekitar kami. Berilah kami perkataan yang penuh belas kasihan dan membesarkan hati. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.